Marsikal Madya Umardani, sang loyalis Presiden Soekarno. Marsikal Madya Umardani, sang loyalis Presiden Soekarno. Di bawah kepemimpinannya, TNI Angkatan Udara berkembang menjadi macan Asia. Umardani saat diangkat menjadi Menteri Panglima Angkatan Udara, usianya baru 38 tahun. Sebelum bergabung dengan TNI Angkatan Udara, Umardani adalah penyiar RRI. Karirnya di militer Angkatan Udara terbilang cemerlang. Umardani menempuh pendidikan di Transocean Airlines Oakland Airport di California. Dalam buku Pledoi Umardani karya Suparno mencatat, hanya dalam waktu 9,5 tahun Umardani telah mencapai posisi puncak di Angkatan Udara, yaitu menjadi Menteri Angkatan Udara pada tanggal 19 Januari 1962, karena Umardani dinilai disiplin, profesional, dan nasionalismenya sangat tinggi. Dalam perjalanan karir militernya, Umardani menjadi sorotan publik TNI. Menteri Panglima Angkatan Udara Umardani namanya kerap kali dirundung dan dijengkeli oleh TNI. Umardani dijengkeli karena dianggap masih perwira belia. Di jajaran Panglima Angkatan Perang, Umardani adalah yang termuda. Meski demikian, reputasi Umardani tetap diperhitungkan, sebab dia adalah Panglima pilihan Presiden Soekarno secara langsung. Kesatuan TNI Angkatan Darat adalah kesatuan yang sangat tidak suka dengan Umardani. Karena selain Umardani diangkat Menteri Angkatan Udara oleh Presiden Soekarno, Umardani dinilai terlalu loyal dengan Soekarno. Karena hal itulah, oknum pimpinan Angkatan Darat berniat menggembosi dan menghajar Umardani. Salah satunya yaitu pada saat Umardani menangani konfrontasi Malaysia. Semula strategi Umardani sudah matang, namun kemudian Maijen Soeharto dengan wewenangnya membawa perubahan organisasi, mengotak-atik rencana, dan mengacaukan strategi dasar Kolaga, sehingga meruatkan suasana pada waktu itu. Secara diam-diam, Soeharto menjalankan operasi khusus berupa aksi penyelundupan pangan ke pihak musuh. Akhirnya, rencana Umardani gagal total dalam misi menangani konfrontasi Malaysia, karena pada waktu itu Umardani dicekal oleh tindakan Maijen Soeharto. Perjalanan sejarah bangsa bergerak ke arah yang tidak menguntungkan bagi Umardani karena pertarungan politik kala itu. Umardani yang dinilai loyal kepada Soekarno telah dituding terlibat dalam gerakan 30 September 1965. Letnan Kolonel Widu menyelamatkan Presiden Soekarno dari grup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat. Pada tanggal 1 Oktober 1965, RRI mengumandangkan berita terjadinya operasi militer gerakan 30 September atau G30S yang telah menyelamatkan Presiden Soekarno. Gerakan yang dipimpin Letkol Untung itu menciduk sejumlah jenderal Angkatan Darat yang diduga akan melancarkan kudeta Dewan Jenderal. Dalam tragedi G30S 1965, Umardani menganggap kejadian itu bagian dari konflik internal Angkatan Darat. Akhirnya segeralah dia mengeluarkan surat perintah harian yang mengatakan Angkatan Udara Republik Indonesia tidak turut campur dalam G30S, dan Angkatan Udara Republik Indonesia setuju dengan tiap gerakan pembersihan yang diadakan dalam tubuh tiap alat revolusi sesuai garis pemimpin besar revolusi Presiden Soekarno. Namun setelah perintah harian itu tersebar, baru diketahui gerakan 30 September ternyata didalangi oleh biro politik yang dipimpin oleh DN Aidit, pimpinan PKI. Jelas sudah, Umardani mengambil langkah yang tergesa-gesa yang mana berakibat fatal dalam nasib hidupnya. Kata sejarawan asli Warman Adam dalam menguak misteri sejarah, perintah harian itu kemudian menjadi persoalan besar di mata kelompok Soeharto. Perintah harian itu dianggap oleh kelompok Soeharto sebagai bukti keterlibatan Umardani dalam mendukung gerakan 30 September. I, President, Supreme Commander of the Armed Forces of the Republic of Indonesia. Situasi politik kala itu menggoyahkan kepemimpinan Presiden Soekarno. Secara perlahan, kekuasaan beralih ke tangan Jenderal Soeharto.
Dengan dalih pemulihan keamanan yang diperoleh lewat surat perintah 11 Maret, Soeharto mulai menangkapi orang-orang yang dicurigai, termasuk Umar Dhani. Adapun tudingan yang mengarahkan kepada Umar Dhani adalah kawasan pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma ternyata kerap dijadikan sebagai tempat latihan pemuda rakyat maupun organ pemuda PKI. Selain itu, beberapa anggota Angkatan Udara Republik Indonesia diduga juga terlibat dalam gerakan 30 September. Otomatis Umar Dhani tertuduh sebagai dalang daripada gerakan 30 September karena Umar Dhani lah Panglima Angkatan Udara pada waktu itu. Akhirnya pada bulan April 1966, Umar Dhani ditahan untuk dihadapkan ke Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub. Julius Baer dalam G30S Fakta atau Rekayasa mencatat Umar Dhani menyadari dirinya bakal diajukan ke depan sidang peradilan yang penuh fitnah serta tekanan campur tangan penguasa. Di depan sidang Mahmilub, dengan sikap gagah Umar Dhani memberi penegasan segala macam tindakan dari anggota Angkatan Udara Republik Indonesia selama berlangsungnya peristiwa G30S semuanya tanggung jawab saya, sama sekali bukan tanggung jawab mereka. Begitulah kata Umar Dhani dalam sidang Mahmilub. Pengadilan Mahmilub pada akhirnya menyatakan Umar Dhani bersalah. Panglima Soekarnois ini dijatuhi vonis hukuman mati. Namanya yang semula harum karena prestasinya akhirnya dinista selama rezim Orde Baru.